Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binta Taila, BP 19120049, kelas 3F5, UAS MSDM. Saya akan menjelaskan kasus SDM global. Pengertian MSDM secara global adalah konsep manajemen SDM yang digunakan oleh pemberi kerja untuk mengelola tantangan SDM dari operasi internasional mereka yang berhubungan dengan manajerial yang berhubungan dengan manusia. Hal yang mengakibatkan perusahaan masuk ke pasar global adalah di masa ini persaingan bisnis semakin ketat dan mendorong pelaku bisnis untuk terus berkembang. Harga SDM di luar negeri lebih murah. Perusahaan berupaya mencapai keunggulan bersaing. Pasar baru yang berpotensi memiliki pelanggan yang besar. Faktor yang mempengaruhi dalam mengelola SDM global adalah budaya, modal manusia pendidikan, sistem ekonomi, sistem politikan hukum. Penjelasannya adalah satu budaya. Alasan budaya sebagai faktor penting dalam MSDM adalah budaya adalah asumsi yang dipegang teguh oleh anggota komunitas. Budaya dapat mempengaruhi hukum satu negara. Budaya mempengaruhi sistem ekonomi. Modal manusia pendidikan. Menemukan dan memelihara sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas juga merupakan faktor penting dalam mengelola SDM global. Modal yang dimaksud guna mengelola SDM mengacu pada skill, wawasan, pengalaman yang bernilai. Ketiga, sistem ekonomi. Sistem ekonomi satu negara mempengaruhi pengelolaan SDM dalam beberapa cara. Budaya satu negara sangat berkaitan dengan sistem ekonominya, dan sistem ini menyediakan banyak intensif bagi pengembangan modal manusia. Sistem ekonomi sosialitis terdapat pada banyak cara untuk mengembangkan modal manusia karena sistem pendidikan yang gratis. Sistem ekonomi kapitalis adalah dalam sistem ini sedikit kesempatan mengembangkan modal manusia tanpa pengeluaran biaya tinggi. Keempat, sistem politik hukum. Aturan dan hukum satu negara sangat mempengaruhi pengelolaan manajemen SDM global. Kerap sekali sistem politik dan hukum menentukan syarat praktik MSDM seperti pelatihan, kompensasi, pengangkatan, pemecatan, dan PHK. Karakteristik budaya mempengaruhi perilaku manajer. 1. Budaya memiliki perbedaan kekuatan dalam hal seperti sebagaimana bawahan mengharapkan cara atasannya memimpin. Metode ini memiliki implikasi berbeda terhadap seleksi dan pelatihan manajer di berbagai budaya. Contoh, di Jerman, manajer memperoleh kedudukan dengan memperlihatkan skill teknis sehingga karyawan menemuinya untuk memberi tugas dan memecahkan masalah teknis. Sementara di Belanda, manajer fokus untuk mencari konsensus semua pihak dan harus terlibat dalam saling tukar pandangan dan penyeimbangan kepentingan secara terbuka. Kedua, budaya sangat mempengaruhi kelayakan praktik SDM. Tingkat budaya mendorong orientasi individualis versus kolektivis akan berdampak pada efektivitas sistem MSDM berorientasi individu. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, perusahaan sering memfokuskan sistem seleksi pada penilaian kecakapan teknis individu dan kurang mempertimbangkan kecakapan sosial. Di lain pihak, dalam budaya kolektivis, perusahaan lebih berfokus pada seberapa baik seorang individu bekerja sebagai anggota kelompok. Level partisipasi global, yaitu 1. Negara tuan rumah, 2. Negara induk, 3. Negara ketiga. Negara tuan rumah atau host country adalah negara tempat perusahaan induk menempatkan suatu fasilitas. Sebagai contoh, perusahaan GM telah meletakkan fasilitas dan beroperasi di Inggris Raya. Itu berarti Inggris Raya merupakan host country bagi perusahaan General Motors. Negara induk atau parent country adalah negara tempat berdirinya kantor pusat sebuah perusahaan. Contoh, kantor pusat General Motors berada di Amerika Serikat. Itu berarti Amerika Serikat adalah negara induk perusahaan GM. Negara ketiga atau third country adalah negara di luar negara tuan rumah dan negara induk di mana sebuah perusahaan bisa saja meletakkan fasilitas ataupun tidak. Jenis-jenis karyawan internasional. 1. Expatriate adalah istilah yang digunakan untuk karyawan yang dikirim oleh sebuah perusahaan ke negara lain untuk mengelola operasi di negara tersebut. Kedua,
Parent Country Nasional atau PCN adalah karyawan yang lahir dan tinggal di negara induk. Ketiga, Host Country National atau HCN adalah karyawan yang lahir dan dibesarkan di negara tuan rumah. Keempat, Third Country National atau TCN adalah karyawan yang lahir di negara lain selain negara tuan rumah dan negara induk namun bekerja di negara tuan rumah. Contoh, seorang manajer yang lahir di Brazil lalu dipekerjakan di perusahaan yang berlokasi di Amerika Serikat, lalu ditugaskan mengelola operasi di Thailand. Manajer tersebut disebut sebagai HCN. Mengelola ekspatriat di pasar global. Masalah utama atau isu dalam pengelolaan manajer ekspatriat. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan manajer ekspatriat adalah penentuan individu di mana paling mampu menangani tugas di berbagai budaya. Para manajer ekspatriat harus memiliki kompetensi teknis, karena kompetensi teknis menjadi nyaris satu-satunya variabel yang digunakan untuk penentuan penugasan ke luar negeri. Terlepas dari fakta bahwa ragam skill diperlukan bagi keberhasilan penugasan ini, seorang manajer yang berhasil harus peka terhadap norma budaya bersangkutan, fleksibel beradaptasi terhadap norma, dan tegar melalui berbagai kejutan budaya yang tidak terhindarkan. Selain itu, keluarga manajer harus menyamakan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan baru ini. Capakan adaptasi dikategorikan menjadi 3, yaitu 1 dimensi diri, 2 dimensi hubungan, 3 dimensi persepsi. Penelitian terhadap para duta kerja internasional menemukan bahwa mereka mempertimbangkan faktor berikut: 1. Situasi keluarga, 2. Fleksibilitas dan adaptabilitas, 3. Motivasi dan pengetahuan kerja, 4. Kecakapan lingkungan, 5. Keterbukaan budaya luar. Pelatihan dan pengembangan ekspatriat. Begitu manajer ekspatriat dipilih, hal selanjutnya yang diperlukan adalah penyiapan manajer tersebut akan penugasan yang akan datang. Dikarenakan individu ini sudah memiliki skill terkait kerja, sebagian perusahaan hanya fokus pada pengembangan pelatihan lintas budaya. Penting sekali kita tahu bahwa perusahaan berusaha menciptakan apresiasi terhadap budaya negara tuan rumah agar ekspatriat dapat berperilaku secara benar. Reakulturasi ekspatriat, yaitu proses reakulturasi ketika manajer kembali ke negara asalnya. Akibatnya manajer dapat berubah. Menurut sumber 60-70% ekspatriat tidak tahu bagaimana posisinya ketika pulang, dan 46% berakhir dengan pekerjaan mengurangi kewenangan dan ekonominya. 20% pekerja ingin meninggalkan perusahaan ketika kembali penugasan ke luar negeri. Namun faktanya, 25% manajer ekspatriat meninggalkan perusahaan dalam 1 tahun kembalinya dari tugas di luar negeri. Akibatnya perusahaan tidak memiliki cara untuk mengganti investasi besar modal SDM. Kompensasi ekspatriat. Menggunakan pendekatan neraca untuk menentukan level paket total. Pendekatan ini mengharuskan paket kompensasi total menyamakan daya beli manajer ekspatriat dengan daya beli karyawan posisi sama di negara asal dan memberikan insentif untuk menutup ketidaknyamanan yang terjadi di lokasi penugasan. Sekian materi tentang kasus MSDM secara global. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.